butuh darah beberapa saat. Dan dia tercengang, darah itu bisa masuk karena sujud berkali-kali. Allahu Akbar. Jadi sujud, oksigen masuk ke otak. Darah semua, koroner, pembuluh jantung mengembang. Tahiyat akhir itu keseimbangan, wasir, batu ginjal. Tahiyat awal itu memproduksi kelenjar keringat dan mengantisipasi kerapuhan tulang kita, Bapak. Itu tahiyat awal itu. Iya. Dan juga tidak membuat ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Betul. Subhanallah. Allah. Ya. Yang paling dramatis, Pak Ustaz, duduk antara dua sujud. Ini para ilmuwan meneliti, ini disebut duduk keperkasaan. Subhanallah. Menarik saraf di bawah lutut dan di pangkal paha. Matanya pada melek semua mendengar perkasa. Ya. Jadi besok-besok waktu berzikir sama Ustaz Arifin harus duduk antara dua sujud. Supaya selesai zikir perkasa semua. Ini biasanya kita habis sholat kan banyak bersila, Pak Ustaz. Justru yang duduk begini malah ibu-ibu loh, Pak Ustaz. Makanya ibu-ibu lebih perkasa itu. Subhanallah. Luar biasa. Jadi gerakan 9 gerakan sholat, gerakan suprayoga membawa kita sehat. Ini gimana ayah ilmiahnya begini bisa membuat perkasa? Ya, karena saraf di bawah lutut dan menarik saraf di pangkal paha. Kalau yoga begini, Bapak, terlalu sakit buat kita yang sudah berumur. Lebih baik duduk antara. Dan kalau Bapak konsultasi ke ahlinya di bagian yang hal-hal keperkasaan, itu dia akan jawab. Di terapi saraf di bawah lutut dan di pangkal paha dirangsang sama dia. Nah, inilah duduk antara dua sujud. Subhanallah. Rasulullah makan pun duduk antara dua sujud. Luar biasa. Jadi 9 gerakan sholat, gerakan suprayoga, Pak Ustaz. Gerakan yoga paling super. Ya. Luar biasa. Salam kanan, salam kiri, pelenturan urat sakit kepala. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau salam itu, pipi kelihatan dari belakang. Supaya patah salam kita itu. Supaya patah. Jadi kita nggak perhatikan itu. Apalagi nggak boleh salam tanggung, ayah ya. Jangan tanggung-tanggung. Apalagi tanggung bulan, memang tanggung. Suka tanggung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tambah sakit kepalanya. Salah. Mungkin selama ini kita tahu dari tafsir klasik, Bapak. Bukan dari segi sains, ilmu pengetahuan. Nah, dari klasik tentu ada pesan keimanan, pesan moral. Kenapa berdiri? Mau membesarkan Allah. Kenapa harus ngangkat tangan? Cara membesarkan. Kenapa ruku? Mau mengagungkan Allah. Kenapa i'tidal? Mau memuji Allah. Kenapa sujud? Mau mensucikan Allah. Kenapa duduk antara dua sujud? Adab kita berdoa. Masya Allah. Kenapa tahiyat akhir? Mau mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Kenapa salam kanan, salam kiri? Silaturahim. Silaturahim ke kanan dan ke kiri. Itu dalam tafsir klasik kita pelajari begitu. Tafsir ilmu tauhid. Ada pesan moral. Kenapa berdiri? Zuhud. Jangan tertipu lagi dengan urusan dunia kalau kita sudah berdiri sholat. Kun ma'al haq bila makhluk. Kalau kamu sudah menghadap Allah, tinggalkan urusan dunia. Nah, ini kita susah ninggalkan urusan dunia itu karena kita orang awam. Nggak seperti Pak Ustadz, lebih alim ini. Tapi nggak apa-apa, tetap keterima Pak Ustadz sholatnya. Bahkan ada ibu-ibu nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau kita sholat pikirannya kemana-mana? Saya jawab, bagus Bu, daripada kemana-mana nggak sholat. Subhanallah. Luar biasa. Jadi ada pesan moral. Ada pesan moral waktu kita berdiri itu tadi. Kenapa kita harus ngangkat tangan? Pesan moralnya menyerah, tawakal. Setelah kita usaha ikhtiar, fatawakkaltu 'ala Allah, serahkanlah dengan Allah. Sebab ngangkat dua tangan itu kan orang yang nyerah, tanya Pak Mayor. Betul Pak Mayor? Nah. Berarti kita udah harus nyerah dengan Allah. Kalau udah nyerah dengan Allah, ikuti aturan Allah, jangan ngatur sendiri. Ini biasanya ngatur sendiri. Susah rumah tangga kalau semua ngatur sendiri. Anak ngatur sendiri, suami ngatur sendiri, istrinya ngatur sendiri. 3 bulan kondangan sendiri, 5 bulan tidur sendiri, 6 bulan Pak Ustadz ngomong sendiri. Subhanallah. Luar biasa. Kenapa kita ruku? Mengagungkan Allah.
Pesan moralnya husnuzon, harus berbaik sangka dengan orang. Kenapa i'tidal? Pesan moralnya kita supaya banyak bersyukur. Rabbana walakal hamdu, ya Allah, segala puji cuma untukmu. Masya Allah, kenapa Allah itu harus dipuji, Pak? Setiap detik kita nerima nikmat dari Allah. Nggak usah dulu bicara uang. Bisa melihat setiap detik, bisa mendengar setiap detik, bisa bernapas setiap detik. Oksigen, kita butuh 2.800 kilo tiap hari itu, Bapak. 1 kilonya itu tanya di rumah sakit, berapa itu oksigen? Kita perlu lebih dari 3 juta sehari untuk ngisap oksigen saja. Ini gratis diberi oleh Allah. Masya Allah. Coba bayangkan itu. Kita sujud, pesan moralnya apa? Tawadu. Jangan berlaku sombong di bumi Allah ini. Jangan berlaku kibir. Al-kibriya'u man batarul haq wa ghamison nas. Sombong itu membenci kebenaran dan tidak menghargai orang. Jadi jangan berlaku sombong. Insya Allah jamaah zikr, orang-orang yang tawadu. Amin. Imam Ghazali bahkan menyorot, ada orang yang sombong karena harta. Ingatkan, nggak dibawa mati. Ada yang menyombongkan diri karena jabatan. Kita ingatkan, ada waktu pensiun. Ada yang menyombongkan karena turunan, Pak Ustaz. Iya, karena turunan. Merasa turunan darah biru. Ya, ketemu biru, ketemu darah kotor rupanya, karena lagi jadi sombong. Jangan disombongkan turunan itu. Ada yang menyombongkan karena kegagahannya. Ada waktu kita sakit, Insya Allah. Ada yang menyombongkan karena kecantikan. Ya Allah, ada waktu jadi nenek-nenek, udah nggak bisa sombong lagi jadi nenek-nenek. Alis sudah nggak beriring, lesung lenyap. Bibir yang dulu pecah delima udah pecah genteng, hancur Bapak. Subhanallah. Mau nyombongkan apa? Ayah, kalau di sini nenek-nenek kelihatannya cantik-cantik. Cantik. Subhanallah. Karena neneknya karena iman, jaga wudhu dan selalu berzikir. Luar biasa. Iya. Kemarin kita singgung di masjid Pak Ustadz Arifin. Orang beriman tuh ibarat buah-buah manggis. Biar hitam di luar, bersih di dalam. Tapi kalau orang nggak beriman, ibarat buah-buah pedondong. Licin di luar tapi kusut di dalam. Kusut karena hatinya jauh dari Allah, jauh dari zikir. Beruntunglah orang salat disibukkan dengan zikir, ibadah, amal saleh, perbaikan-kebaikan, kemuliaan akhlak, berkah dunia, berkah akhirat. Silakan Elfat. Salatu bisalamil mubini linuqati ta'ini ya ghurab